Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Halo Mas. Saya lupa memute. Tadi aku ke WC sebentar terus ada kucing. Jadi barusan lagi ngecek kucing sebentar. Sekalian habis ke WC. Sebentar ya. Hilang lagi. Oh, kedengaran suara kok. Halo chat. Selamat datang di Sebentar ya. Mas Adli. Oh, orangnya Aku belum ngapa-ngapain. Ada kucing liar. Mau dilihat kan tidak ya? Kelihatan tidak ya? Ada kucing liar yang bukan ini. Tuh. Ada kucing liar yang belum jinak lah ya basically. Tadi malam masuk, terus malam ini juga masuk lagi. Jadi agak gimana ya sama kucing yang ini. Dipegangnya masih takut, tidak dipegang juga tidak takut. Jadi aku agak bingung begitu. Soalnya didekati dia lari. Dia kucing liar gitu loh. Kucing liar yang akan masuk jadi harem. Di tempatku kayaknya ada 5 betina. Yang kurus 3 ya, tapi ada satu lagi ya. Posternya ini SNSD ya kak ya, sesuai dengan apa yang saya suka dari 2009 ya. Sudah ya. Mari. Sorry ya Sonata. Aman ya Mas Adli. Tadi ke bawah terus ngurus kucing sedikit. Aman ya Mas. Tuh dia masih makan, masih ngintip-ngintip, tapi dia tuh nggak mau dipegang. Tadi malam juga datang. Basically streamku cuma habis gara-gara dia doang. Sebentar ya, aku belum baca chatnya. Dari mana tadi? Sebentar ya. Sebaiknya saya mungkin kembali dulu ya. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 781. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode 81. Kita tadi bersama mendengarkan 3 lagu. Ada Beautiful Life dari Extraordinary Heroes di-request oleh Lea Kill. Ada Chest Pain I Love dari Malcolm Todd di-request oleh Captain Ozen. Ada Your Nest, ini apa requestnya ini? Girl Who Cannot See Color di-request oleh Call Million tadi. Kemudian saya tadi ke WC di lagu ketiga. Terus tadi Sonata juga pergi ke WC. Makanya tidak ada siapa-siapa. Tapi tadi aku baca apa di sini ya? Sebentar ya, aku baca komentar sebentar ya. Selain percakapan mengenai alkohol, apa ini? Lo apain Mas Adlison sampai walk out gitu? Hostnya walk out gara-gara maldingnya Baba. Begaul bang. Lo apain? Kok ngapain kok? Joget son. Begaul bang. Begaul kocak biar dapat teman. Koh Aliong. Kenapa Koh Aliong? Apa lagi? Nah, itu nickname-nya Night. Kenapa begitu? Koaliong. Gak tahu. Dia suka aja jadi Koaliong. Oke. Mending balas terus ini son, kata si Forslinger One. Ada komentar lagi, koh HP second berapa koh? HP second 3 juta dapat. Oh, kenapa mesti beli second? Motorola G45 itu 2 juta 200, 2 juta 300 dapat baru. Nah, dia lebih koko dari aku guys. Aku cuma tahu harga HP yang oke. Apalagi tadi, mending noodle sih kata si Rargas. Kata Sona giliran ditinggal aja baru rame bangke, kata si Didi. Temen cita kita yang satunya malding lawan Radahan. Son, tangan kanan lu bisa megang kuping melingkar kepala nggak? Kata si Robby. Apalagi Bang Nebon lagi di stream Bang Leyongki, katanya iya mutarin 2 kali. Ternyata sumber ceritanya di sini, kata si Nebon. Apalagi coba kalau jilat sikut, kata si Didi. Oke. Istri aku om. Apalagi ini pertanyaan Didi, nanti aku tanya ya. Apalagi boleh. Ya harusnya request lagu Dups.
Son BGM-nya Balatro asik Son. Oke. Hostnya mangkir, Baba habis dipeluk Radan. Oke. Apalagi Yash Girl. Ini BTW pada sehat-sehat semua yang di chat. Oke. Adli ya kata si Roti. Wow, ketikannya tidak mencerminkan roti sepan. Apalagi ya. Habiskah? Cek. Speaking of kucing, apakah Anda memiliki kisah cinta yang bisa di-share? Kisah cinta? Kisah cinta kucing kah? Atau kisah cintaku kah? Kisah cinta kucing? Kucingku si Juicy. Oh, bukan Anda. Aku ada kucing. Tadi nggak tahu apakah kelihatan atau tidak, tapi ada kucing yang belang itu sudah diajak ngedate sama kucing yang belang warna putih hitam. Nah nih, sudah seminggu lebih, tapi nggak tahu apakah jadi reproduksi atau tidak sampai sekarang. Begitu. Sampai sekarang setiap malam selalu kesini, kemudian mampir, tapi tidak selesai sepertinya hubungannya sampai sekarang. Apalagi ya? Aku lebih fokus ke posternya mas, sudah aku jelaskan tadi ya. Kucing liar yang akan masuk jadi harem sudah dibahas juga. Coba disawer mas, enak betul makan tuh, karena nggak dibatasi. Apalagi? Bang Adli drown in kucing, what a life. Aman tuh Sonata abis kabur ke sebelah ngeliatin orang maling. Bang mic-nya muted bang. Dah, hati-hati digauli mas. Namanya roti sepan, justru dekat dengan kan pembalut. Oh iya. Iya. Ini pas WMR si Roti itu pernah bilang kan, kalau misalnya roti sepan itu artinya itu. Aku nggak inget. What the fuck? Aku mikirnya roti sepan tuh kayak roti kukus roti gitu. Mantau. Ya, ternyata ada yang bilang begitu. Aku nggak mikir ke sana. Oh. Kucing aja ngedet. Nggak tahu ya. Kalau sejak aku setahun lebih ngurus kucing itu, ngelihat perilaku kucing itu, kalau misalnya mau mau PDKT segala macam, mau pembuahan itu mereka kayak menyesuaikan waktu dulu, ditunggu, diikuti kemana-mana sampai nanti kalau sudah nyaman baru nanti lanjut. Aku sih ngeliatnya begitu ya. Apakah tidak begitu ya? Maksudku kucing kan kadang sinonimus dengan perempuan. Apakah Anda memiliki kisah cinta dengan perempuan atau lelaki? Hah? Tapi ini episodenya si Sonata. Masa aku mesti cerita kisah cinta di sini ya? Jangan, ini episodenya Sonata. Sebaiknya saya fokus ke Sonata kembali. Mari, aku lanjut kalau begitu ya, ke Sonata ya. Kita masuk ke segmen ketiga. Kalau begitu, masih bincang-bincang dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Sonata Sona dengan tema Trivia of Guest Star and Closing Mark. Ini kan bridging-nya ke kisah cerita Sonata. Sonata, kalau aku ringkas dan rangkum ceritanya dari tadi, dia bertemu Didi di suatu tempat makan ketika sedang makan-makan bersama dengan beberapa orang-orang lain, kemudian jatuh cinta di sana, lalu ada beberapa modal 1 juta kira-kira, dan akhirnya sampai sekarang kelepek-kelepek begitu. Sekarang sudah di jenjang yang serius, tinggal menunggu nikah. Betul. Long story short-nya seperti itu. Jadi semuanya dikarenakan oleh Twitch. Practically begitu ya. Betul. Cinta seandainya dari kopi. Seandainya kamu tidak mau waktu itu keluar rumah untuk ikut makan bareng, mungkin tidak akan ketemu sama Didi. Iya, nggak bakal ketemu tuh mas. Oke, yang fotonya rame itu nggak sih pertemuannya? Aku kan waktu itu ikut nonton stream IRL-nya juga ya. Begitu. Serius, ini basically dari tadi meskipun Didi tidak disebut secara gamblang, tapi dari tadi ada banyak percakapan jawaban dari Sonata, di mana kayak Sonata tuh apa ya, sudah bukan berharap sih, sudah leaning bahwa Didi dulu yang lebih penting daripada aku. Sebegitu cintanya basically si Sonata ke Didi. Betul. Kok kayak bagus gitu ya polishnya. Yang gak baik kalau merokok. Waktu itu kan ada ya 1 juta bisa dapat cinta semudah itu kah? Do I need to add 1 juta to monthly budget untuk mencari cinta? Well, tapi aku sih sering bilang gitu ya, namanya mau hubungan serius itu perlu modal. Kalau misalnya gak ada modal, ya mungkin gak sampai di titik ini ya si Sonata. Betul. Bahkan untuk keluar rumah untuk makan itu kan juga perlu modal ya.
Betul sekali, Mas. Betul. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Di segmen ketiga ini, Sonata Sona selaku gestar nanti akan redeem channel point. Kemudian nanti akan ada pertanyaan trivia secara random. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari viewer. Kita balik ke pertanyaan dulu kalau begitu. Boleh. Ada pertanyaan pertama dari Didi. Coba kasih nama Cina ke Mas Adli. Kenapa yo? Kenapa aku harus dikasih nama Cina? Nggak tahu aku. Tapi kalau Mas Adri mau, aku tadi selagi searching apa? Udah ketemu nih. Apa tuh? Bentar. Ce Hui Shan, anjay. Nama Cina Huishan? Ce Hui Shan. Kayak mana tulisannya, Bang? Artinya Wisdom Mountain. Hah? Boleh minta itunya kah? Hanja-nya? Aku kirim. Tuh di open chat. Artinya apa? Wise Mountain, Mas Adli. Anjay. Loh, kamu tahu nama asli kok kah? Enggak. Tapi ya udah itu aja aku kasih lah. Kenapa mikir nama ini? Soalnya Mas Adli itu wise gitu loh. Dari kita ngobrol break, sebelum stream, pas nge-stream, gua tuh dapat feeling kalau lu tuh orang baik, Mas Adri. Kan kalau kata Siti Raven aku template ya hidupnya. Iya, walaupun template itu not justified that you being wise gitu loh. Lu tuh suka ngebantu orang gitu-gitu. Ngebantu kucing juga bisa itu. Oke, judgment. Hey. Keren banget emang sonata-sonata ini. Makasih Son. Bahasanya dari apa? China. Bukan. Apa? Je? Bahasanya Ce Hui Shan. Ce Hui Shan. Shan. Template di era yang chaos gak salah kali Mas. Shan itu yang belakang kan ya? Yang mountain. Shan Mountain. Ce Hui artinya wise atau wisdom. Tapi kamu gak tahu nama lengkapku? Gak tahu. Ngapain aku perlu tahu? Nama lengkapku ada di mana-mana sebenarnya. Emang iya? Nama usernameku tuh kan Adli_HM. Itu kan dari nama asli. Nama asliku Adli Hadian Munif. Oh. Do you know the meaning behind that name? Apa tuh? Pemimpin yang adil dan bijaksana. Bah, itu dia Mas Adri. Sorry. Makanya kayak kamu bilang wise itu, loh, kok tahu nama asli? Karena nama aslinya aku artinya itu, emang bukan Adli bukan, emang itu. Aku pernah tanya ke orang tua dan asli nama artiku itu pemimpin yang bijaksana. Makanya tadi pas dibilang, oh dari mana dia tahu namaku? Nah. Terima kasih. Ini boleh kau pakai kah? Boleh lah, silakan Mas Adli. Okay. Bilang aja ada orang Cina tua kasih nama. Itu udah gitu. Kamu yang tua? Iya. Boleh. Aku jauh lebih muda dari lo Mas Adli. Boleh. M-nya bukan malas. Iya, M-nya juga malas. Tapi ya nama saya artinya itu sebenarnya, betul. Kapan jadi Adli MH? Gak ada. Ada bukan Adli Monster Hunter, beda. Kalau adil dan beradab aku nggak tahu ya. Yang penting Adli itu artinya adil. Hadian tuh kalau tidak salah bijaksana. Jadi seharusnya yang Munif itu yang pemimpin. Mami Hunter, bukan. Terima kasih Sonata. Gila banget emang bijaksana. Gila banget Aliot nih. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Sami Yasmi. Apakah nanti nikahnya di live stream in? Iya, bakal. Really? Bakal. Soalnya kan mikirnya kayak awalnya kenalan dari Twitch gitu loh, Mas. Oke. Nah, ya gak bakal lupa jasa Twitch ya di dalam hidup ya. Oke. Nah, maka demikian kita streaming itu tidak, budgetnya itu kecil yang gak apa-apa.
Ini Jadi basically kayak orang-orang kalau misalnya lagi nikah via itu kan via Instagram live. iya, betul. Nanti di bawahnya ada barcode BCA kalau mau kasih uang. Oh, maksud kamu live streaming kayak itu ya, kayak gereja-gereja Kristen yang kadang-kadang Betul. penyiaran. Ah, Oke. Sudah ada secara ekonomis ya, bagus. betul. Jadi bagi para penonton saya yang seantero Nusantara bisa melancarkan donasinya via BCA di barcode di bawah ini begitu ya. Betul sekali Mas Adli. Visioner. Bagus. Aduh, gimana ya gitu Mas? Bagus. Ada komentar tadi, emang iya kata si Didi. Lah baru tahu. Apalagi tadi, jadi doxing massal kah kata Nebon. Bener juga, gak datang kali ya kata si Rargas. Kenapa gitu yo? Oke, kan takut ya nanti nama Rargas kelihatan. Ini mukanya yang ini ternyata kan nggak bisa dikasih stiker ya. Oh, ini Mas Adli aku lupa. Aku mau shout out. Apa? Tadi kan Mas Adli ada naik tuh yang pertemanan tahan di situ ya. Ya. Ada juga Kika, Alder, Kogian, Marci, Aliot. Itu teman-teman aku juga yang suka jalan-jalan bareng, ketemu beberapa kali untuk nongkrong. Ini orang-orang yang di awal tadi kan yang pas si It's Kika, Betul. kemudian Alder there. Betul. Mereka teman-teman baik aku di Truth juga. Selain Republik Cigaga ya. Oke. Anjir gua ke-mention. Oh my god. Gimana rasanya Kak? Sensasinya di-mention orang terkenal gini Kak? Tadi apa lagi ya? Butuh kuota berapa mas buat streaming? Kalau nggak salah 70p bisa habis 5 GB dalam 3 jaman. How much? Mantap ketemu di Twitch, share ke Twitch. Oke. Doxing massal, let's go kata Didi. Apalagi? Mari kita balik ke pertanyaan dari viewer, ada banyak ya. Ada pertanyaan dari Night Ouroboros. Apakah ada kata-kata baudaki baut Mas Rob? Apa? Seperti pesan dan makian gitu. Baudaki seperti pesan Mas Rob, jangan cari drama Mas Rob. Kamu tuh udah tua Mas Rob. Jangan yo. Udah gitu aja. Habis kah? Udah gitu doang. Bingung. Oke. Oh, apakah ada kata-kata baudaki buat Mas Rob seperti pesan dan makian gitu? Aku di seperti streamnya Mas Adli, aku tuh family friendly. Kita tuh udah sign waiver NDA bahwa aku tuh perlu ngomong baik-baik ya kawan-kawan ya. Gak boleh ngomong kasar. Tapi tadi kamu udah bilang kata P satu-satunya. Aku kan itu I minta izin ke you Mas Adli. Ya kan? Ada kata ngen juga tadi kan tapi tidak selesai. Itu hampir makanya. Gitu. Capek ya merasakan pencitraan dari seorang Sonata Sona ya? Ih, enggak loh. Kita lanjut, ada pertanyaan dari wajahnya tidak terlalu family friendly. Tidak begitu ya Kak ya? Kita lanjut, ada pertanyaan dari Didi. Dengar-dengar kamu pro terhadap dunia perdoxingan. Apa? Enggak, Mas, aku enggak pro di dunia perdoxingan, Mas. Yang pro itu istri saya sebenarnya, Mas. Selaku manajer mana ada dia pro dengan perdoxingan. Sebisa mungkin kan ada aturan ya dan tidak boleh dilanggar. Betul kan? Makanya. Betul. Itu prinsip yang aku pegang-pegang gitu. Betul. Aku side ke Sonata ya saat ini ya. Betul. Pro itu profesional, Mas. Ya, although you try to toss it on me, babe. No, actually it's you. Lu kan doxing nama gue, Son kata Likun. Enggak, yo. Kan dia manggil aku Matthew. Ya tentu the best thing I have to do, aku panggil dia dengan nama asli gitu loh. Oh, oke. Air susu dibalas dengan air susu begitu ya? Betul. Oke, boleh. Ada grup WhatsApp. Huh? Kenapa pegang doang nggak dilakuin? Kita lanjut kalau begitu, Sonata. Ada pertanyaan dari Night Ouroboros. Kapan lanjutin Tsubasa biar kontribusinya berguna? Apa itu Tsubasa? Jadi gini Mas Adli. Anime. Kemarin itu Mas Rob dia itu ngadain
Saweria Gold, di mana kalau udah menyentuh harga MH Wilds, dia bakal beli Monster Hunter Wilds. Tetapi dia malah beli Tsubasa, tidak beli MH Wilds. Jadi Aku tanya ya, jujur ya, meskipun udah lama ketemuan sama si Robby ya. Di titik kalau misalnya ada orang yang misalnya komitmen seharusnya beli MH Wild dengan goalnya, kemudian beli hal lain, how do you feel? Aku kalau aku sih lebih kayak ya udahlah, biar aja. Iya biar aja. Soalnya Mas Rob juga ajakin aku main. Oh, oke. Aku donasi ke dia, aku kayak ya udahlah gitu loh. Kalau aku pribadi sih aku bakal kesel ya. Nah tuh Mas Rob dengerin, Mas Rob, you see this shit, you fucked up so bad man. Nggak, kalau aku pribadi aku bakal kesel ya. Sekesel karena gimana ya, kalau misalnya aku denger janjinya misalnya mau A, aku maunya ngelihat kalau misalnya dia bakal nepatin janjinya A, baru nanti kita lanjut ke B, C gitu loh. Tapi kalau misalnya dia ngambil A tapi dia ngambil ke B, kan aku kesel ya. Buat apa habis itu kita dapat gol gitu loh. Ini drama yang Mas Rob cari-cari ngomong-ngomong anjing. Soalnya ada beberapa orang kayak gitu kan, misalnya ada gol ini dan itu. Wih, ada telepon. Sebentar ya Kak ya, ada telepon. Dia mau klarifikasi dulu. Bagaimana caranya? Sebentar ya Kak Sonata. Aman. Ada telepon dari orang yang sedang kita perbincangkan. Mas tadi minta dia on cam boleh nggak? Hah? Tidak bisa masuk dong. Tidak bisa masuk, ya udah. Mana ini namanya Klitopo? Apakah C ini Klitopo? Bukan. RBT dia Mas itu ya? RBT, ringback tone. Bukan. Discordnya RBT. Mana RBT? Apakah sedang online? Dia belum masuk ke channel lu, jangan masuk. Hah? Coba aku izin buka open chat ya. Sebentar ya, agak repot emang. It's okay Mas, aku bantuin Mas sebagai ini. Apa? Oh, dia belum masuk. Masuk kemana? Ke Discord kan sudah. Emang udah? Sudah. Tapi kagak ada itu ya Mas. RBT HKMA. Ada nggak Mas? Hah, apakah dia live ya? Pelan-pelan ya masukinnya. Apa Bang? Sebentar ada Bang. nih Mas. RBT HKMA. Tapi kalau di Getar aku nggak bisa tag dia. Oh, dia Twitch streamer ternyata. Sebentar ya Kak ya. Yang punya aku bingung sendiri. Sebentar ya. Silahkan silahkan Robby kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Sonata. Aku mah nggak apa-apa, dia mau klarifikasi kan ini. Silahkan Kak Klitopo, suaranya saya tunggu. Wah, selamat malam Mas Adri. Selamat malam Saudara Robby. Saudara Saya Robby. bermasalah dengan satu orang ini atas pemberitaan yang sangat merugikan saya. Oh, kenapa tuh? Saya seperti dipolitisasi ya, kriminalisasi. Baik. Kenapa tuh Mas? Gila. Kenapa gila? Kok kayak speechless gitu? Bagaimana? Aduh, cara ceritanya tidak seharusnya seperti itu ya. Mungkin Saudara Robby bisa menjelaskan dari sisi Saudara Robby terlebih dahulu agar saya tidak menjudge dari sisi Sonata saja. Gila. Tapi emang bangkai juga sonata ini. Apalagi nggak boleh. Oke. Aduh. Gimana? Jadi sampai mana ya? Lupa lagi gue. Lah goblok kan. Jadi target Anda beli Tsubasa dan MH itu kenapa? Bagaimana kelurusannya?
Target, oh ya, beli MH Wealth ya, MH Wealth udah nyampe, cuman nggak beli, bener kagak beli, karena kagak kuat PC-nya. Nah, perkara Subasa, gue pakai duit gue sendiri, kocak. Nah, Oh. teman-teman di tapi- chat mohon dengar. Lah, Mas Rob, tapi gini Mas Rob. Gua bilang, Apa tuh? walaupun lu pakai duit MH1 tuh, gua tuh nggak apa-apa lu beli Subasa. Itu kan jatuhnya udah duit lu. Yang masalah itu bukan sama gua, tapi masalah tuh sama chat, Mas Rob. Enggak, lu yang masalah lu. Ah, aku pengen Gua ngomong nanya lu. kasar ini kawan-kawan. Tahan. Channel saya family friendly. Tahan. Aduh. Tuh. Aduh. Tapi di Iya. chat Mas Rob tidak mendukung gitu loh. Gelo. Tapi ya begitu. Memang ini mungkin ini ya. Sudah saatnya villain arc saya ya Mas Adli. Jadi ya begitu, haters pada kumpul, jadi oke lah, nggak apa-apa. Aduh, udah cukup segitu aja kali Mas Adli. Aduh, udah segitu saja Tapi- saya klarifikasi. Tapi, aduh ada telepon lagi. Tapi- Waduh, apa tuh? Tapi seorang Klitopo apakah tidak itu ya tidak coba benchmark terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memasang gol? Golnya udah dapat dulu sebelum benchmarknya keluar. Oh, I see. Oke. Aduh. Sebentar Ini ya. poin Jadi lagi kayak- gimana? Oke, duitnya jujur duitnya masih ada, cuman lebih gue arahkan ke upgrade PC. Hmm. Oh. Sebenarnya kalau mau beli sekarang juga bisa, cuman ya gitu mainnya 30 fps maksa gitu dan nggak bisa ke stream yang jelas. Iya. Tuh, makanya gue Oke. bilang sama Mas Rob, gue bilang kan kayak tadi sebagai sesuai sama statement saya, gue nggak apa-apa lu Enggak, pakai enggak. itu apa Rob. Enggak, Nggak, lu lu mau villain Enggak, aku enggak. apa lu diem kan? Ini beneran jadi sidang ya tiba-tiba. aduh, Aduh, sini ya udah. masa jadi aku mau ikut. Gantian Kak. Banyak juga fansnya ya. Aduh. Oke. Lumayan. Saya Baik. klarifikasi cukup segitu. Terima Terima kasih, Mas Adli. Robi. Tahan Lah, Robi lah. di sana. Enggak. Lah. Kita Kita tuh apa? Ya? udah Kita tuh apa ya? anjing? udah segitu saja klarifikasi dari saya. Terima kasih. Apakah Robi ini Apa? meninggalkan percakapan? Jangan dong, Ya jangan udah, apalagi tuh? Si Night masuk. Oh, Sebentar ya. emang bisa berempat, bukan Bisa. satu-satu. Sebentar Oh, ya. kirain Khusus idenya ya? satu-satu. Khusus ya. Khusus. Sebentar ya. Sonata special dude. Sonata special night klarifikasi Monster Hunter Wild. Anjay. Sebentar Bapak ya. kasih. Ini Night Ouroboros yang mana akunnya? Aku bantuin lagi Mas Adri. Dia Ouroboros 1197 Mas. Oh, apakah sudah gabung? Nomor 1197. Dia belum masuk. Malah. Gua nggak tahu nama dia itu aja. Tapi Lu dia udah belum masuk. Ku DM. Hah? Woi. Kan tinggal gabung. Iya. Masuk ke live night. Iya, apakah Tapi- dia sudah tapi- gabung ke Discord? Tapi BTW Kapan gua mau lagi ada tanya, tawaran Mas di Adi. stream? Apa tuh? Tadi misalkan kayak gitu, lu percaya gak sih? Apa? Percaya aja. Karena ada banyak yang Oh, kayak yaudah. gitu di Twitch. Ada yang punya goal ini itu tapi pas udah nyampe goalnya nggak diselesain. Hmm. Aku Oh. Budi sih kesel ya. Siapa tuh? Gak nyebut nama ya. Oh, sorry. Tapi itu menurut gua ya Mas Rob tuh kayak hal biasanya gitu Mas Rob kayak ya udahlah gitu loh. Yang penting kan udah donasi gitu untuk keperluan ya.
Iya betul. Tapi kalau aku pribadi sih di titik itu kalau misalnya goalnya tidak terpenuhi kemudian diselewengkan ke yang lain sih agak kurang cocok ya. Bukan manas-manasin, aku cuma kayak ngeliat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ke depan ada di seseorang tersebut mau ada goal lagi, aku kayak mikir-mikir lagi mau bantu atau tidak gitu loh. Aku ya, ini aku ya, nggak tahu orang lain gimana ya. Sebentar ya. Anjing, Mana ini Night? unique selling point Mas Adli itu di sini guys. Kenapa tuh? Gila, ini dia. Dia udah kayak Deddy Sumargo, Cuk. Versi Iya, Twitch. makanya. Jadi sama aku versi Twitch. Sudah, silakan Night kalau misalnya mau ngobrol. Aduh, anjir. Kocak banget. Nah, masuk naik. Soalnya gimana ya? Manusia itu bisa dilihat gimana. Sorry, Aduh. saya potong dulu Mas Adli. Itu anaknya di general. Manusia itu bisa dilihat gimana dia bisa komitmen atau tidak itu dengan yang tadi. Bener. Itu kan sebenarnya simple ya, dan kita kan dapat duit ya basically dari orang atau dapat ya hal-hal lain lah ya kayak channel point segala macam. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa komitmen dengan hal kecil gitu, gimana mau komitmen kayak hal yang besar? Gitu aku ngelihatnya ke sana. Sudah Nah. ada penelpon satu lagi, Night Ouroboros. Apa yang mau Kita mau disampaikan mulai Kak? dari mana nih? Mulai dari mana? Ini satu topik ya BTW. Dari Yoi. MHW. Dari MHW. Iya. Oh, mulai dari sana. Jadi gini Mas, Kenapa tuh? kalau itu harapan terakhirku sebenarnya waktu bantuin dia ngisi itu. Aku nggak butuh dia streaming, dia cuma asal main aja, main bareng aja. Aku kan cuma nyari teman kan lagi rame, hype-nya lagi pada kesana. Aku Ya, keras, waktu diam dulu Wahyu. Awal gua kenal sama si Robi kan juga karena Monster Hunter Mas. Nah jadi Gila. aku mumpung Anjir, momennya ini dapat. beneran jadi Adli MH, Cuk. Diam Astagfirullah. dulu. Ini jatah gua, diam. Oke. Mumpung momennya lagi dapat, pada main MH semua, gua bantu lah ini sekalian lah. Paling tidak lu bisa main dulu. Paling tidak lu punya, at least lu punya deh. Jadi nanti nggak, lu mau main kapanpun bisa. Nggak perlu nunggu orang, nggak perlu minjam dari orang. Itu yang gue mau kayak gitu. Jadi kan kalau dia minjem pasti minjem dari Seva, karena nah sedangkan Seva juga suka main tuh masalahnya. Kan gue maunya mainnya berdua kan, nggak salah satunya. Nggak cuma ya itu, aku pengennya kayak gitu. At least dia punya dulu, bisa main sama. Dan ini amanah, dia tujuannya itu. Dan aku berkaca dari Mas Adli. Iya, dari pengalaman sebelumnya kan. Yang lain udah tahu tuh. Dulu waktu awal main Elden Ring, dia masalah controller, gue bantu lah. Tiba-tiba jadi token listrik. Itu sawernya token listrik nggak? Enggak. Gini. Oke, kalau lu bilang gitu, kan tulisannya tujuannya token listrik. Kenapa pakai Iya. MHWL nggak tujuannya jadi MHWL coba? Kenapa beda? Kenapa Jadi beda? MHWL. Mana ada? Jadi Subasa cu, walaupun pakai duit tetap sama aja. Udah MHWL-nya bikin Discord baru. Pusing, drama. Anjir. Apa? Masukin nama gue di Twitter, bodo amat. Jadi gimana Mas Adli? Aduh Tuhan. Menurut Mas Adli, kalau emang sesuai sesuai title donasinya kan, harusnya MHWL jadi MHWL dong. Kalau sesuai title donasi. Kita minta dimediasi sama Mas Adli. Jangan biar dua dong. masalah ini kelar. Kenapa malah ke mediasi? Aku sih balik kayak yang tadi ya. Titiknya kalau aku netral kayak gitu ngelihatnya. Contoh aku kan punya donasi di sini ya, goalnya untuk beli makanan kucing dan bayar internet. Jadi harus sesuai. Setidaknya kalau misalnya mau ke mana-mana, aku mesti konfirmasi dulu karena duit nyarinya susah Kak. Nah itu Mas, Seva aja minta izin ke aku. Padahal aku nggak masalah. Ini orang nggak minta izin, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, tiba-tiba satu malam dia, Son, ayo kita main Subasa Son.
Beda konteks. Kocak. Bodoh amat. Bodoh amat. Kalau aku mungkin balik kayak yang tadi, aku kayaknya setuju sama si Knight. Mungkin ya, ada baiknya mungkin kamu bilang dan beli dulu setidaknya. Setidaknya apa ya? Kalau dulu soalnya kayaknya si Knight juga punya ada apa ya? Pengalaman di mana dia kayak bantu orang untuk beli satu game tapi tidak dibelikan. Kan juga bikin kesel ya, komitmen tidak terpenuhi. Orangnya sama. Nah, jadi kalau aku sih berpikirnya baiknya dibelikan dulu ya, setidaknya punya itu sudah kayak memenuhi kewajiban, setidaknya formalitas. Meskipun mungkin nggak bakal bisa dijalanin, tapi setidaknya ada, gitu loh. Saran gue ya. Iya. Tapi gini Mas, biar Mas Kenapa Adil lagi? dukung aku. Biar Mas Adil dukung aku. Kenapa lagi? Tenang Mas. Jangan Mas, lanjut ngomong Mas. Habis. Lanjut. Dari aku sih titiknya gitu ya. Habis. Sebaiknya kalau misalnya masih ada, mending beli dulu, Son. Iya. Oh, Son. Kok Iya, Son? Mending beli dulu, Rob. Iya, Son. Aku gara-gara ngeliat si Sonata, jadi aku ngeliat Son. Sorry. Oke. Mending kalau misalnya masih ada duit, mending beli dulu. Setidaknya kewajibannya selesai. Itu aja sih. Kalau dari Oke. kamu Son, gimana Son? Selalu lah duit aja. Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, kalau ngomong masalah donasi, orang-orang kadang juga ngasih kayak gitu. Aku kan ada program kayak mukbang. Kemudian orang-orang kayak ngasih duit. Nih, beli itu ya besok ya. Terus aku kalau misalnya bilang kayaknya nggak bisa beli di minggu ini, apakah minggu besok boleh ya? Atau misalnya aku nggak bisa beli ini, apakah boleh beli yang itu ya? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kepake duitnya. Begitu. Ya Wow. dari Asik. pihak Ya Allah. Mas RBT HKMA, pihak Mas Robi alias Klitopo, dia itu menunjukkan bahwa dia itu beli Subasa dengan dananya sendiri, tidak dengan dana Saweria. Maka demikian itu tidak salah juga Mas Adri gitu loh. Betul. Gila. Dana sawirnya kemana? Dana Betul. Gue Saweria jadi pengacara, dia. pengacara gue, Son. Dana sawirnya kemana? Dukung kamu Mas. Dukung kamu, Mas. Saya ngasih ada komentar. Gue mau dukung Night biar dapat 50.000. Setuju gua Night. Oh iya. Ada Tapi komentar. Kalau gue dukung lu, gue dapat 50.000 gak? Enggak lah. Saya tidak biasa disogok ya. Oh, sorry. Ada komentar, saya ngasih duit buat kucing Mas Adli, kalau dia dimakan sama Mas Adli juga nggak masalah sih. Iya, cuma kan masalahnya goalnya itu kan untuk beli MH Wild dan seharusnya dipenuhi. Kalau misalnya Subasanya meskipun dibeli dengan uang sendiri, tapi kalau yang goal yang A tadi tidak terpenuhi kan tidak terselesai komitmennya. Sama aja Ya, kalau orang misalnya jadi kita meragukan Mas. iya, kalau misalnya kita punya tender project, misalnya mau selesai misalnya project jembatan bulan Juli, tapi kita malah bikin sawah dulu di bulan Agustus, kan lucu ya. Iya itu nggak boleh parah itu. Meskipun duitnya Gila. pakai duit sendiri. Jadi ini Son, lu tadi kan pengacara gue anjir. Gak ada. Pengacara dulu gue beli. Oh. Gila, money power ya. Iya. Tapi back at it again, sebenarnya ini drama gak ada sangkutan sama gue, tapi gue ketarik aja gitu kan anjing. Halo. Gak bisa gitu Son. Uang lu masuk. Salah lu. Uang lu masuk. Iya, lu Uang Son. lu masuk. Gue iya. Makanya Ada satu lagi sebenarnya, uangnya Seva juga masuk, tapi dia nggak ada di sini. Tadi ada sih. Tadi ada saya. Oh. Iya, tapi uangnya enggak ya, lagi udah tidur ya. Uangnya masuk. Masalahnya karena kan sebenarnya waktu situ Seva donate, dia juga belum beli MH World tuh. Dia ngarepnya Robby beli, dia juga bisa main kan, family share. Bantu ngisi ya. Ujung-ujungnya Saranku- Seva beli sendiri. Saranku sih beli ya, ya Rob ya. Biar lu Kasihan. main sama Seva. gue mah pasti beli. Gak mungkin gak beli. Seva moderator lu paling lama sama temenin Iya. main. Malah kongsian. Kongsi coy. Kongsi nomor 1. Kongsi. Oh, oligarki lu. Kongsi Facoy. Oke. Apakah selesai ini masalahnya? Nah, ini selesai secara kekeluargaan aja, Mas. Ini siapa yang ikhlas, siapa yang enggak sih? Keluargaan gak. Gue mau gugatan. Gila. Gimana gugatannya gitu? Oh iya. Gue dengerin tuh. Udah cok. Gugatan lu gimana? Ntar kemana-mana. Apa?
Podcastnya nanti kemana-mana udah. Oh, udah, iya, nyantai. Ya, kita nanti selesaikan di ruang tertutup. Iya. Boleh. Iya. Boleh. Kan di channel ada Bion ya. Nah, lu pada berantem mas itu. Ada biar Iya. berantem. Gue Boleh. mau diskusi lagi masalah babak yang enggak yang malding Elden Ring. Oke. Itu gak sana bawa Makasih, Mas Adli. yang lain lagi. Terima kasih Mas Adli. Bye-bye. Boleh. Malam ini benar-benar kacau sekali ya somehow. Mas Adri, maafin ya. Temen-temen gua rada gila semua ya. Kapan lagi ya Anda yang saya spesialkan satu-satunya? Somehow kita selesaikan di ruang tertutup. Channel tertutup maksudnya begitu ya. Mending diselesaikan dengan adu Tekken. Malam chaos ini. Ini dari 81 episode baru ini kayaknya yang seramai ini. Tiba-tiba aku Betul. jadi kayak hakim. Somehow. Tempat untuk menyuarakan Saweria di sini ya kawan-kawan ya. Kalau pada ada drama atau apa-apa, kontak Mas Adri. Gitu. Saya sudah pakai Sosiabas. Ownernya kan Bazelar ya. Ownernya Mas. Boleh. Bukan Adli MH ya. Kita lanjut kalau begitu. Boleh Mas. Ada pertanyaan lagi? Habis. Kita masuk ke trivia kalau begitu, Sonata Sona. Seperti yang disebutkan tadi di bagian trivia, Sonata akan redeem channel point 1. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan random dari 100 yang sudah kusiapkan. Kita mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu satu-satu. Adli MH Aldinya. Tidak. Mari kita masuk ke trivia pertama, Sonata. Oke. Apa nih? Would you prefer online shopping or shopping in store? Aku shopping indoor sih Mas. Kenapa tuh? Meskipun selaku introvert yang malas kemana-mana, lebih milih keluar. Oh iya, kalau shopping indoor itu tergantung ya. Kalau misalnya aku lagi gak pengen keluar, aku shopping online. Paling kalau misalnya ada Didi, gue shopping online. Kalau misalnya shopping indoor itu biar gua bisa lihat barangnya langsung gitu loh Mas. Tadi kayak ini gitu barangnya gitu, kayak apalagi kalau misalnya if you're going to invest in luxury item kayak tas branded, jaket branded gitu-gitu, gua bakal lebih sering ngelihat langsung barangnya gitu. Takutnya Siapa tahu KW atau apa gitu loh. Siapa tahu di tempat ada yang lebih bagus. Oke. Sejauh ini kalau misalnya jajan via online, apakah pernah ketipu? Aku pernah kali. Makanya aku nggak pernah pakai aplikasi itu lagi. Oke. Bisa di-retur kah? Enggak. Pas di Medan. Apa ini komentarnya? Sekali lagi mohon maaf atas pacar saya Mas Adli. Kenapa tuh? Dia tidak masalah apa-apa. Nggak tahu. Kenapa dia nggak ada masalah apa-apa? Aplikasi apa? Aplikasi apa? Boleh sebut kah? Merek? Shopee. Oh, itu dibeli di Shopee Mall atau Shopee Aku beli toko biasa? Toko biasa gitu. Pas itu beli JBL headbuds buat ini. Yang Oh, JBL. Aku kira itu kan asli. Tahu-tahu pas aku ke HP aku, the Bluetooth device is now connected. Wah, tuh anjing. Nggak di-retur kah? Enggak aku return. Gara-gara ya udahlah. Kayak mikirnya kayak it's such a hassle lagi untuk kirim balik gitu loh. Oke. Ada komentar. Nggak apa membahas Sona aja mas. Oke. Ada komentar tadi. Bagaimana pendapat Anda dengan perkembangan pasar di mana penjual tidak ngerti barang? Nah, kalau misalnya kayak gitu bakal turun ya penjualan, soalnya sales itu harus mengerti tipe produknya sendiri. Misalnya nih, Mas Adri, gue mau jual vape ini vape kecil, portable, dan bisa dibawa kemana-mana. Gitu. Kalau misal orang nggak ngerti itu, cuma ngomong ABC pun orang pembeli pun nggak mau beli. Ribet itu. Tapi kalau misalnya pembelinya itu nakal kan bisa aja ngambil keuntungannya. Bisa. Kalau misalnya if pembelinya ngerti itemnya apa, nah itu yang harus sebagai sales itu harus berhati-hati gitu. Oke. Ada komentar Mas Sonata jualan online juga? Enggak, tapi bisnis. Oke. Ada komentar juga kalau merek JBL mending nyari di offline store sih. Betul. Kalau nggak salah kamu beli HP juga salah pilih ya?
Nah, aku juga salah pilih HP. Tapi ya udahlah, happy. Nggak Awalnya- dikembalikan? Enggak, udah bayar full mas masalahnya. Tapi sesuai sama budget, pas udahlah. Tetap happy sama Samsung ini ya, Samsung best. Oke, bukan JBL tuh Mas Adli, JBL. Ya, JBL itu kan ya, yang JBL headphone yang ada merek itu kan. Aku bahasa Indonesia aja Kak, JBL. Terus bahasanya JBL kan? Ya kan? betul sama ya. Tapi Aku bahasa yang Indonesia. bedain, the Bluetooth device is now connected. Waduh. Oke. Ini beberapa sekali kena tipu, apakah trauma sekali apa ngulang-ngulang lagi setelahnya beli online? Setelah itu aku kalau beli online item paling kayak jarang-jarang banget gitu loh. Kecuali ya kemarin berani beli monitor, ini gara-gara ada Didi di sebelah, dia lebih ngerti gitu loh. Sama ada bantuan dari Baba juga. Oh, oke. Banyak ya bahagianya karena ada Didi. Betul, sama Baba. Oke. Kita lanjut Kak, trivia kedua kalau begitu. Boleh. Terus, Apa nih? Recommend us one of your tourist spot in your area. Aku salah ketik. apa? Makanan ya? Paling makanan. Di tempat seluas itu area wisatanya makanan. Ancol juga di area utara kan? Ancol area utara, iya. Dufan gitu paling. Dufan kalau makanannya ya aku lebih tahu. Kalau Dufan mah everybody goes there gitu. Oke. Gak ada apa. There's nothing to do much here except eat. You know? Kalau makanan apakah? Kalau makanan ada nih Mas Adri, soto Makas. Iga bakar. Iga bakar. Ntar aku cari namanya, aku lupa namanya. Boleh? Ada komentar itu. Sop konro kareboshi. Gila tuh hebat. Nih aku copy aja ke chat ya. Sonro. Boleh. Ada komentar itu Kak, yang hidden game dong Mas. Hidden game. Pada nggak. Tapi babi. Sop konro karebosi kelapa gading ini kah? Betul. Wah tuh gila enak banget itu. Apa itu sop konro? Hidden game yang kita makan di Blok M, Son. Oh iya itu juga yang di Blok M. Let's go babi. Kaiju. Kaiju? Apa itu kaiju? Di tempat makan. Yang apa babi yang halal? Babi yang halal cuma pula bang. Sama ini apa? Apa tuh? Tempat makan hidden gem di Blok M. Kiragin? Kira-kira Ginza. Babi cowok halal mas. Sate Padang Pancoran? Hah? Kira-kira Ginza. Ini. Tapi Makadri kalau mau ke sana, ya aku rencana kalau Makadri ke sini pengen bawa ke sana. Kita tuh pesennya yang non babi Mas Adri. Yang paling enak tuh menurut aku onigiri bakar ya. Gila itu enak banget. Di kira-kira Ginza ini kah? Iya kira-kira Ginza. Aku pernah ke Jakarta sekali seumur hidup. Nah lagi Mas. Pas CPNS doang. Aku ke Jaksel waktu itu. Nginap di Happy Inn. Jaksel deket Blok M. Nah deket-deket situ berarti. Oke, ini BTW Bang Ali rencana ke Jakarta kah? Tentu tidak Kak Prisil. Duitnya tidak ada. Nikahan Babinya udah mandi besar 7 kali, udah dibasuh pakai tanah juga. Sekalian syahadat ya. Oke. Biar halal ya Tuhan orang-orang. Yoiko ramen katanya enak mas. Yoiko ramen. Yoiko ramen. Gyudon ya. Belum pernah coba ini. Yoiko ramen. Atau pernah? Ayang kita pernah nggak kesini? Ya. Ini yang di mall ya? Yoiko ramen. My love. Tuh. Tapi kamu punya grup sama si Gwindel? Ada, tapi kan kebanyakan tuh restoran Italia. Oh, kenapa? Aku lebih senang Italian food. Oh, oke. Mamalia Lezatus. Yes. Bang Sona masih sering main Valorant kah? Enggak, aku udah enggak. Akun aku udah dijual. Aku nggak pengen follow lagi. Oke. Kedai Rukan Yakarta asli mantap. Apa lagi?
Kedai Rukan Ini Jakarta. aku nggak tahu juga. Aku di mana loh? Aku di Payakumbuh. Jadi tidak tahu banyak hal. Kedai Rukun. Oh, aku cuma sekali ke sana. Portnya yang di Blok M. Bahkan Gultik tuh aku nggak tahu yang mana tempatnya. Gultik itu di Blok M juga. Aku kan ke Blok M ya, tapi aku nggak tahu Gultik tuh sebelah mananya. Dia itu di depan Hanamasa, depan pokoknya deretan Hanamasa gitu. Hanamasa? Iya. Hanamasa? Hanamasa. Oh, di belakang. Aku cuma di depan waktu itu, Son. Kan aku di Happy Inn, itu di Melawai. Terus tinggal jalan ke Blok M sama ke Plaza Blok M, tapi nggak sampai ke belakang. Makanya nggak ketemu. Oke. Nah, Di tikungan, Mas. Aku nggak kesana kayaknya waktu itu. Oke, apalagi tadi di atas ada komentar. Ralat masalah sales, soalnya kadang ngeselin juga kan mereka sales kadang ngomong jargon tapi nggak ngerti komparasi produk lain. Oke. Betul. Habiskah yang masalah rekomendasi tempat turis? Ya paling yang tadi kan juga teman-teman di chat juga pada mengkomentar ya makan-makanan di Jakarta ya. Nah, Boleh. coba-coba kalian gitu. Ini Ada grup komentar. effort, guys. Grup effort nih. Oke, itu baby yang Cina itu. Yang mana? Iya, aduh, aku lupa yang nama tempatnya tapi pokoknya tapi itu babi maka tadi. Kan siapa tahu yang lagi di chat room pengen coba babi. Apa ya namanya yang pokoknya ada tuh, nanti aku coba FO lagi deh. Yang di pick Berkeley, bukan ya? Apa ya? Yang mana ya? Tadi ada komentar dari Likun. Justru di belakang plazanya banyak street food, Mas Adli. Tapi aku kayak nggak nyampe ke sana waktu itu, Kun. Aku cuma di depan doang. Ada komentar Picasso. Yang itu area Cina semua, kata Didi. Santai Mas, yang nggak babi aja belum tentu halal. Oke. Tidak Mas, saya tidak mau makan teman sendiri. What do you mean? Aku mau request banget main Valo, tapi kalau nggak ada teman main set. Kemarin aku di carry orang, Kak Plisil. Headshot tapi di tutorial doang. Ama ini Mas, Old Shanghai Sedayu. Nah ya kesana lah kalian jalan-jalan. Oh, Shanghai Sedayu City. Wih, cantiknya. Ya itu dekat rumah. Wow, cantik sekali. Aku suka arsitektur yang Cina-Cina kayak gini. Nah di PIK juga ada Mas, Old Shanghai juga. Aku mau share sesuatu dong. Atau aku liatin ke ini aja ya, ke stream. Kirim ke stream aja. Sebentar ya. Aku punya akun Unsplash. Mas Adli suka Cina-Cina ternyata. Mungkin kalau Mas Adli main Valorant cepat dapat jodoh tapi nggak ada finansialnya gimana, Kak? Aku tidak berani. Aku suka arsitektur Cina, oriental gitu. Dan dulu sih kalau di Padang bisa mampir ke tempat yang oriental ya, kayak kelenteng segala macam. Cari yang Cina-Cina kaya Mas Adli. Kenapa begitu? Dan aku suka yang kayak begini. Jadi tadi pas ngelihat yang Old Shanghai, ini ngingetin sama rumah duka di Padang. Ini rumah duka bukan? Bukankah? Gerbangnya? Kayaknya bukan ya? Bukan. Sukarsilia apa Cici? Aku kayaknya nggak punya banyak. Ini aku mungkin agak kedengaran rasis, tapi aku kayaknya nggak punya banyak teman Cina sampai aku mampir ke Twitch. Mana tuh Mas? Sejauh ini aku baru ketemu orang yang banyak ras Cina itu di Twitch. Sebelum itu aku belum pernah banyak ketemu sama yang ras Cina sampai sekarang. Jadi aku bener-bener kayak oriental ke sini. Karena ngelihat yang beginian tuh kayak suka. Nggak tahu kenapa ya. Makanya aku foto dan aku share. Ini kayak yang tadi nih. Gerbangnya kayak ini. Oh, rumah duka ini ya, makanya. Ya, tapi ini rumah duka. Aku suka. Nggak tahu ini kayak megah gitu kok ngelihat kayak wah. Tapi ini rumah duka ternyata. Makanya tadi kayak aku bilang wah cantik ya. Aku sebenarnya daripada makanan aku lebih nyari area kayak gini Son. Lebih suka foto. Kalau gitu Mas Adi pasti suka Suci Pick. Coba cari itu. Suci? Suci. TZUCHI.
Kenapa tuh? Karena arsitek. Wih ya Allah. Ini sekolah Mas Adri. Wih, di Padang ada yang kayak gini, tapi aku kayak nggak terlalu foto karena kesannya kayak sekolah doang, datar, flat, abu-abu doang, Ini nggak warna-warni. Sekolah Buddhis sebelahnya rumah sakit. Aku waktu itu pas Imlek aku suka datang. Nih, ini kan pas Imlek aku foto. Mereka kayak punya corak yang warna-warni, cerah, meriah gitu loh. Jadi aku kayak suka. Imlek kan. Kita balik lagi kalau begitu. Boleh Mas. Tadi ada komentar apa? Itu yang main Valo banyak perempuan, mungkin nemu anak 9 naga. Aku nggak tahu ya. Mau jawab ini sedikit. Cuma aku percaya gini aja sih. Kalau misalnya emang nasibnya ketemu, nanti di masa depan bakal ketemu kok. Betul. Mau gimana pun nasibnya nanti bakal ketemu. Kalau emang takdirnya nggak ketemu, nanti nggak bakal ketemu. Biar aja ya, biar waktu nanti menunjukkan bakal ketemu atau tidak. That's right. Kita lanjut kalau begitu Sonata yang ketiga. Ketiga, aku pencet sekarang. Apa nih? What do you think are a few signs of a green flag content creator? Berterima kasih. Ini gara-gara relasi Robby tadi kan? Tapi overall in general berterima kasih gitu. Oke. Terus perhatiin chat gitu loh, monitor chatnya gitu. Oke. Ini nggak terima kasih itu kadang-kadang ada yang kayak dikasih sesuatu tapi kayak nggak ada apresiasi gitu kan ya? Iya betul. Apalagi kalau misalnya, tapi kalau nonton pun kan itu juga jatuhnya udah mensupport ya. Iya betul. Nah jadi itu juga perlu berterima kasih juga Mas Adri. Oh, ini mungkin kayak gitu ya. Misalnya pas abis nge-stream, kemudian mereka kayak udah ending aja gitu ya, kayak nggak ada ngomong apa-apa. Kayak apa? Contoh green flag itu contoh Bang For gitu. Kenapa tuh? Bang For selalu berterima kasih gitu. Bang For streamnya suka aku suka nonton. Kadang lurking doang nggak bilang halo. Nah. Kadang terima kasih kepada yang lurking atau nonton di belakang diam-diam gitu juga termasuk apresiasi. Itu juga termasuk apresiasi. Offstream jadi red flag. Karena dia masih pencitraannya beda ya. Dia masih salty banget. Gue banget lagi. Apalagi tadi? Bentar ya. Aku tadi udah cari itu yang gereja di Akita ya. Tadi komentarnya jadi yang kelenteng warna-warni Cina tahun udah dikit. Pancoran pun vibe-nya udah berubah. Jawab soal yang kayak Likun, kata Likun. Enggak. Nyelepet nih Mas Adli. Ganti ke yang red flag gak sih pertanyaannya? Sebenarnya aku tadi bukan nanya masalah yang kayak Klitopo, cuma kan tidak harus dalam bentuk dana kayak gini ya, kecuali kalau aku kan punya aturan di bawah ya. Kalau di WMR aku bilang terima kasih nanti di ujung ya. Kalau misalnya, tapi kan ada orang ya kadang-kadang di donate, dikasih bits, dikasih sub kayak lempeng doang, nggak ada terima kasih. Selaku viewer biasanya nggak sih begitu kan jadinya kok kayak nggak guna-guna banget ya. Apresiasi banget gitu. Kalau aku sih kalau tipikal yang itu biasanya nggak kesana lagi. Betul. Selain itu apakah ada yang lain sebelum aku masuk ke pertanyaan dari viewer Kak? Paling cuma itu doang sih makanya kayak you got to be grateful every time you grow gitu-gitu. You thanks for the support of everything gitu. Kalau perkara content creator ya, iya gitu loh. Ada komentar lagi, streamernya udah setinggi langit itu Mas yang nggak peduli. Betul. Kadang orang-orang nggak tahu dengan tanah kalau udah nyampe di atas angin. Betul. Star syndrome nama itu tuh bahaya guys. Projection dikit, kalau streamernya tidak minta donate sama sekali gimana? Ya apa? Tetap aja di support dengan cara menonton, cara berkomunikasi sama streamernya juga kan. Betul. Nah ya itu hal-hal kecil yang itu yang wajib perlu diapresiasi gitu loh. Every little thing counts gitu. Betul. Wow. Gila, seorang Sonata, Cok. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer. Oh, ada dua ternyata. Tadi saya lupa. Mohon maaf ya, Auza. Ada pertanyaan dari Auza. Rekomendasi tempat ngopi di daerah sana yang enak, suasana dan sebagainya, Bang Son. Aku bentar. Kalau aku seringnya ngopi di sini ya, Auza. Bentar ya.
Ini tadi kamu juga bilang sendiri kan kalau misalnya kamu akhir-akhir ini lebih sering ngopi daripada ke bar segala macam. Iya betul. Manukari kopi kelapa gading. Manukari. Aku kirim di chat aja. Kenapa Kak merekomendasikan tempat ini Kak? Dia itu menurut saya enak, outdoor, nyantai gitu, kayak nggak di suasana. Soalnya dia itu di gang Mas Adli, dia itu nggak di dalam highway gitu-gitu. Jujur Dia itu tempat-tempat ngopi yang kayak di gang itu lebih enak nggak sih? Karena ya, lebih jauh, lebih sunyi. ya lebih tenang kan? Iya, Ya. lebih sunyi dan lebih tenang banget. Jujur, aku kayak nyari tempat kayak gitu. Yang biasa dipesan apa Kak Son? Aku gara-gara asam lambung ya, aku teh. Oh. Aku tea person atau jus paling aku. Kalau misalnya minum kopi, mual dan asam lambung sekalian. Iya, langsung nggak enak banget perut aku mas habis itu. Oke. Ada komentar lagi, di Jakarta jarang mas tempat cozy, kata Uncle. Ada komentar lagi, tempat ngopi yang macam gak laku gini yang malah dicari. Jujur gak digang banget sih itu, ngopinya teh ya. Kata Didi. Iya, Tapi- itu kan jatuhnya gang kecil gitu loh, Beb. Tapi aku pribadi kalau misalnya nyari tempat ngopi, kalau misalnya bisa tidak di pinggir jalan gede banget, aku bakal nyari tempat kayak gini. Karena- itu. Nah, karena tempat-tempat kayak gini tuh kayak biasanya cuma ada ambien suara orang ngobrol atau suara musik pelan, jadi nggak terlalu ribut gitu loh. Mm-mm. Dan banyak juga di tempat ngopi. Biasa Lydia yang cariin ya. Dia yang cariin tempat ngopi kadang enak-enak tuh. Cuma satu kah rekomendasi tempat ngopi? Kalau aku sama teman-teman di daerah aku sih itu mas go to aku. Sama ada Oke. satu lagi ya paling ya. Apa namanya? Apa tuh? Apa tuh? Bentar ya mas, aku Ada komentar. Weirdly enough, sometimes hangout di Jakarta lebih asik carpoolnya dibanding tempat hangoutnya. Apa itu carpool? ketemu pertemuan mobil. Ini Oh. Tidak tahu. Ameria Art and Kitchen. Mas Satri. Ameria Art and Kitchen. Ah. Amiria. Amir ya. Ini ada 2 lokasi di Jakarta Utara. Iya di Kelapa Gading. Ini aku kirim di di stream aja. Wih, bentuknya. Nah di sana aku kadang juga suka sama teman-teman aku. Oke. Sama, Cozy sekali. Paling satu lagi yang aku suka, tapi ini di mall ya. Apa tuh? Monsieur Spoon. Apaan? Monsieur Spoon. Monsieur Spoon PIK. Bukan PIK Kelapa Gading. Pacific Place ini kah? Bukan tuh PP. Beda lagi. Langsung mas nongkrong ke sana. Gak ada uang. Entar. Ini tempat ngopi juga. Iya, food dining kopi juga bisa gitu. Wow, macam-macam ya. Bukan carpool tuh pas rame-rame satu mobil jadi nongkrong dalam mobil bareng teman sebelum sampai tujuan karena mobil sempit dan agak sunyi dibanding luar. Oke. Itu maksudnya. Semacam nebeng bareng semobil begitu ya. Oke. I see. Aku kira cuman karmit ya itu. Salah. Aku malah carpool tadi mikirnya ke karaoke carpool yang kayak orang karaoke di YouTube gitu di dalam mobil. Si ini ya, siapa namanya? Aduh, host TV host terkenal tuh. Jimmy Fallon bukan? Bukan Jimmy Fallon. Tapi aku nggak ingat namanya Jimmy siapa. Fallon itu. Ada berapa klip kan kayak si Adele dulu yang nyanyi di dalam mobil. James Corden. James Corden. Iya. Oh iya betul itu. Aku milik ke sana carpool. Apalagi tadi komentarnya lebih ke terpaksa nongki karena jalan macet. Oke. Langsung mas nongkrong ke sana. Gak ada uang kan? Nanti aja. Biasanya gue nongkrong di mobil Amasti gara-gara tempat duduknya penuh. Oh, beli kemudian makan minum di mobil begitu. Oke. Kita juga. Itu juga part of it, karaoke dalam mobil rame-rame, carpool karaoke namanya. Oke. Ada komentar tadi, gak ada styling favorit kah bang? Sesuai kantong? Hehe. Apa?
Starling? Oh, Starling Favorit? Nggak ada aku. Gak ada kah? Nggak ada. Kamu kuliah di Jakarta kah? Di ini Mas, apa Karawaci, UPH aku. Karawaci itu apa? Jakarta? Bukan. Oh, Banten. Banten. Oh, ya wes. Tadi sebenarnya aku kalau misalnya tanya kenapa kuliah di mana, kan setidaknya kalau anak kuliah mungkin tahu ya tempat-tempat di sekitar yang murah meriah. For me, coffee, Starbucks paling itu. Loh, bukannya di Aussie kata Rargas? Aussie juga ada. Banyak kali kuliahmu. Aku dulu di UNSW Aussie. Apaan? UNSW, University New South Wales di Sydney. Hah? Nah, tapi itu aku drop out beli gara-gara biaya ya. Oh. Karena biaya terlalu kenceng. 2 tahun aku di Aussie, aku balik ke Indo, aku lanjutin kuliahan aku di UPH. Transfer? Apa? Transfer? Enggak, new. L1. Oh, I Dulu di see. Aussie aku tuh ambil D3 di Sydney. Oh, kenapa ambil D3 di Sydney? Kenapa bukan S1? Gara-gara mereka tuh majornya yang aku mau e-commerce sama bisnis masa dari dulu aku ambil. Oke. Yang lu kuliah di Timur Timur, Son. Ini apa lagi hoaxnya? Gitu waktu itu. Bukan transfer berarti cash. Kenapa transfer? Bukan itu. Maksudnya transfer SKS. Ya Allah, capek. Tadi apa lagi komentarnya ya? Holly lulusan UPH kastanya bird. Aku nggak tahu. Aku pikir tadi apa. Aku tadi sebenarnya mikir dia kuliah di mana tuh karena mikirnya kalau anak kuliahan, aku ya mikirnya selaku anak kuliahan seharusnya tahu makanan murah meriah di sekitar karena kantong mahasiswa itu kan murah ya dalam tanda kutip. Tidak semahal itu. Jadi tadi kalau tanya Starling mungkin tahu tempatnya gitu. Ternyata di Karawaci gitu. Betul. Tadi ada komentar apa lagi? Kemarin kok CV lu tulisannya lulusan Universitas Greenland? Enggak, itu bikin-bikin Mas Adli. Oke, thank you rekomendasinya Bang Son. Akan kucoba kalau main ke daerah sana. Oke. Sama-sama. Soalnya dulu gak bisa curious, kalau sekarang bisa imani. Beda Mas Adli, UPH itu kampus elit kata Uncle Setsu. Tuh. Oke, ada komentar lagi, ungrateful bastard kan dia Mas. Tapi universitas zaman sekarang banyak kantin yang ada Starbucks udah. Jujur ya, aku pribadi ya selaku orang yang cuma kuliah di Sumatera ya. Kampus yang baru ada kafe itu di Sumatera Barat sepengetahuanku baru 1. Itu pun baru tahun lalu. Itu pun kafe kecil skala B. Skala B, C, gak nyampe A. Kayak Forestry atau Starbucks segala macam. Mungkin Starbucks itu mungkin di Jawa ya. Tapi kalau di Sumatera tidak sebanyak itu. Sonata mungkin tahu kalau misalnya dulu di Bengkalis atau di Riau bahwa perkembangan ekonomi di sini tidak secepat di Jawa. Di Jakarta, betul. Betul. Sumatera Utara emang different place udah. Aku Sumatera Barat kak. Kita lanjut. Kenapa tuh? Ya, aku ya. Kalau Riau Pekanbaru tuh. Riau kan nama provinsinya. Iya Riau. Bukan Sumatera Utara kak. Emang Riau. Emang Riau. Kalau Bengkalis baru Kepulauan Riau. Kepri. Kita lanjut kak. Ada pertanyaan dari viewer tadi. Rargas menanyakan, what do you think are a few signs of a red flag content creator? Red flag content creator. Ya sebalik yang tadi aku ngomong. Yang tidak berterima kasih ya? Ya tidak berterima kasih. Contoh kepada yang memberikan beberapa apa? Udah kasih duit nih dana 500.000 gitu contohnya kan, tapi tidak berterima kasih sama sekali gitu. Terima cuek chat gitu juga kacau gitu. Kalau misalnya streamer tapi misalnya cuek chat tapi dia balas chatnya pakai via chat juga, itu nggak apa-apa. Jatuhnya kan itu media gitu loh. Ya paling gitu doang sih mas. Aku nggak kepikiran banyak sih red flag ya. Paling kalau misalnya red flag itu bagi aku tuh their own personality gitu loh. Baru aku bisa judge, oh nih orang nggak baik ini gitu.
gitu. Oke, di chatroom orang-orang minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, aku maafin. Kan baru lebaran juga. Oke, ada permintaan maaf dari Rargas itu. Maaf ya, aku besok makin cuek deh, kata Rargas. Ya udah nggak apa-apa, Gas. Kamu tuh udah kayak anak bagi aku ya. Ada komentar lagi, streamer yang template makanannya red flag nggak tuh Bang Son? Enggak dong. Raven, bacot. Bang, aku hidupku mau segini-gini aja bang. Aku nggak bisa kemana-mana bang. Aku nggak bisa eksperimen bang. Gak cukup bang. Nanti aja bang. Nanti kalau misalnya aku ada banyak dana, nanti aku coba eksperimen macam-macam bang. Tapi nggak sampai di titik aku bakal makan babi dan minum alkohol ya, tidak ya. Kacau betul. Ada komentar apa lagi ya? Ini edisi halal lebih halal. Maaf-maafan. Base game sama DLC minjem orang. Gue kira lu ngatain gue. Kenapa sih Night tadi? Ada yang ketinggalan kah? Nanya Tidak. Senait, ada question terakhir. Oh, ada pertanyaan tidak terbaca. Base game bukan, dikit aja mas, nggak apa-apa. Jangan Jo, dikit-dikit nanti ketagihan. Makin lama makin banyak. Saya tidak mau, coba-coba. Kita lanjut kalau begitu, kalau sudah habis. Boleh Ada Mas? pertanyaan dari Night Ouroboros. Kalau minta dibeliin base game terus DLC minta dari teman, gimana Son? Tuh maruk ya, nggak tahu diri ya. Kenapa tuh? Why? Kan tidak apa-apa ya. Bukan, masalahnya gini, dibeliin base game, Mas. Ini aku tahu orangnya siapa. Dia dibeliin base game ya, tapi dia nggak mau main itu base game kecuali kalau dibeliin DLC. Oh, ini konteksnya bukan kalau misalnya aku minta beliin sama Sonata. Son beliin aku Monster Wild dong. Kemudian aku nanti minta ke Knight, aku minta DLC sama si Knight. Itu nggak gitu? Enggak, dari satu orang. Hah? Dari satu orang itu, Mas. Jadi, like for example, aku minta ke Mas Adri nge-give aku game Elden Ring, kasih Elden Ring kan. Nah, terus aku bilang aku nggak mau main Mas Adri kecuali kalau lu beliin Shadow of the Earth 3 gitu. Kok kurang ajar? Iya, kurang aja tuh maruk ya. Nanti off stream aku kasih tahu orangnya siapa, Mas. Tapi aku pribadi kalau misal di give orang atau di gimana ya, aku kan banyak main game yang dikasih ya key dari orang lain. Aku kayak ada apa ya, kewajiban. Sama aja kayak orang yang request game via channel point atau kayak segala macam itu, aku kayak mikir aku diminta dan dikasih komitmen untuk ini dan aku harus memenuhi gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka nge-give game pun kayak si bis itu nge-give game, aku pasti ada kewajiban setidaknya main sekali aja gitu loh. Jadi kayak apa hadiah yang dikasih aku kayak berguna, gak kayak cuma numpang di dalam shelf doang. Betul. Makanya itu kan kayak kalau dia minta tuh kayak aduh apaan sih gitu. Dan pikir aku kayak wah nih orang marah bedah gila anjing. Dika. Oke. Aku happy sih Bang Ali mau sentuh data kemarin tuh karena aku ada yang namanya sesuai kan. Kalau misalnya aku udah bilang aturannya begini, kalau aku bisa penuhi kenapa tidak dipenuhi begitu loh. Kalau aku nggak bisa kan aku bisa bilang ya kayaknya nggak bisa. Begitu ngelunjak dong gitu mah kata si Joe. Betul. Oke. Kenapa nggak spill sekalian? Kayaknya si D nggak tahu orangnya siapa. Aku kayaknya tahu orangnya siapa. Satu perguruan sama Mas Rob ya dia. Kenapa begitu? Aku juga senang pas Mas Adli main Tetris. Aku nggak tahu ya, tadi aku bilang begitu. Cuma kalau misalnya kita set goal dan tidak terpenuhi sih aku kurang sesuai ya. Karena kita ngelihat komitmen seorang itu dari yang kecil. Kalau dia bisa komitmen yang kecil dipenuhi, pasti dia bisa yang besar. Aku mikirnya gitu. Iya, itu bagus buat pemikiran Mas Adri. Contoh lah Mas Rob. Balik ke sana lagi ya. Balik ke sana lagi. Boleh. Aduh. Tadi aku baca komentar sebentar. Ada komentar Boleh, lagi tadi. Gak usah B2 Al. Yang penting tuh pai kelinci kuda ulat sagu nyutais tapi masih halal bah. Kapan-kapan ya kak ya. Jangan sekarang. Duit saya tidak cukup untuk eksperimen. Aku saban hari kan ada mukbang ya, Son hari Rabu. Kemudian hari Rabu itu kan aku makan makanan ya. Terus ditanya sama si Raven, kamu biasanya pernah makan daging apa aja bah? Terus aku bilang, aku makan daging ayam, sapi, kambing, ikan itu doang. Apaan itu doang? Flat doang.
Yang halal doang. Kuda gak pernah makan, kelinci gak pernah makan, ular gak pernah makan, ular segung gak pernah makan. Cewa. Gitu ya kira-kira respon dari si Raven ya. Terus aku kayak mikir, ya begitu sih. Tapi aku sampai sekarang belum coba yang lain. Makanya sampai sekarang dia bilang kayak flat banget ya hidup gua. Tapi ya betul, gak masalah juga. Tapi ya no worries kan tuh tergantung lifestyle lah sama daerah juga kan Mas. Di sini aku belum pernah ngeliat ada yang jual sate kelinci atau sate kuda kayaknya. Jadi aku belum pernah coba. Tergantung juga tempatnya kayak gitu. Betul. Dia sampai menawarkan nanti mau ngasih ngirimin telur unta buat aku makan di mukbang. Tapi aku kayak mikir apa nggak pecah nanti sampai sini ya. Kita baca komentar sebentar. Aku tidak chronically online di Twitch. Kenapa gue kaget kalian kenal WP? GG Wipe kan? Dia dulu udah pernah datang ke sini. Dulu banget. GG Wipe pas episode Mas Mebon kalau tidak salah. Apalagi makan batu Mas pernah nggak? Pernah. Pas masak nasi beras kan ada batu kadang-kadang ya. Yang pas aku masak tapi dibuang. Apalagi mungkin yang dikirimin ontanya biar bertelur di sana. Kita lanjut ya kalau begitu. Boleh Mas. Dari viewer sudah habis pertanyaan. Kalau begitu kita masuk ke trivia keempat. Oke. Oh, pegang lagi. Apa nih? What are your top 3 favorite ice cream flavor? Boleh ganti nggak? Kenapa tuh? Aku lactose intolerant Mas. Oh, oke. Iya. Ganti apa kah? Cara masak tadi? Atau Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Salam. chat mungkin punya ide top 3 apa gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Iya. Salam. Gelato juga boleh deh. Nah, Mending kayaknya kita ganti trivia satu lagi aja ya. Ini aku baca ya dari tadi ya. Ada yang kedip-kedip di layar saya baca. Terima kasih banyak. oh, terima kasih Boleh. banyak Mas Revan. Silahkan di-redeem sekali lagi. Boleh. Apa nih? In your opinion, what is the hardest thing to do? Hardest thing to do. Menurut aku everything sih. Everything is hard. Kenapa tuh? Starting is easy, but maintaining is hard. Oh, aku Oke. agak narsis dikit. Tapi apakah ini kenapa alasannya tadi bilangnya tips dan trik itu kayak Mas Adli? Iya betul. Karena karena menurutmu mungkin orang yang kayak mulai doang bisa tapi ngejaganya sampai di titik ini susah. Iya betul. Maintaining itu salah satu proses paling susah ya itu ya. Menurut aku. Perkara contoh lah maintaining a relationship itu. Nah kadang nggak tahu pasangan kita marah atau enggak gitu-gitu. Jadi ya overthinking gitu. Tapi tetap harus di maintain gitu kan. Nah sama aja prinsip itu kepada kerja gitu. Kerja kalau misalnya you just get into the office, awalnya it's easy to get in gitu loh. Nah maintaining the job is quite hard gitu. Oke. Wah, bijaksana sekali jawabannya. Emang iya? Bagus loh jawabannya. Makasih loh. Tapi emang iya begitu. Kita lanjut kalau begitu. Ini aku berterima kasih dalam hati tapi belum aku bilang secara langsung ya. Nanti di ujung aku bilang ya. Ada komentar istiqomah itu susah. Iya betul. Sebenarnya mungkin apa yang dibilang Sonata tadi kayak dia tadi bilang kalau nggak salah pas off stream kalau misalnya ngelihat Mas Adli bisa di titik sampai di angka segini dan kemudian kayak podcastnya sampai sekarang masih jalan tuh kayak hal yang jarang katanya begitu. Makanya kayak dia tuh bilang kayak dia salut. Selalu tuh bagus itu. Jadi jawabannya mungkin berkaitan dengan itu. Makanya tadi aku bilang kayak Bang Adli agak narsis sedikit karena aku mikirnya ke sana. Tadi dia bilang itu pas di episode pas di pertanyaan di awal tadi. Kita lanjut kalau begitu. Trivia terakhir yang kelima. Boleh Mas. Boleh. Apa nih?
What do you think the moment that opened your path to be affiliated or known by the others in Twitch? Well, Mabok. kenapa mabok? Mabok Trim Dugem itu aku langsung affiliate. Gara-gara mabok. Gara-gara mabok sama Trim Dugem. Ini mabok di stream langsung kelihatan Di sama stream, orang-orang. Iya. Jadi di bawah tuh aku ada whiskey, wine gitu-gitu Mas Adri. Oke. Boleh ya? Boleh sih di sini mabok asalkan sesuai batas kalau nggak salah. Betul. Kan beberapa orang aku pernah lihat ada yang nge-stream dia ada opsi buat redeem minum ya, dan mereka emang minum di stream gitu loh. Nah itu Mas, teman minum aku Mas, baru muncul di chat Mas. Kalau tidak salah sama Teknoji bukannya pernah ada klip yang mabok stream IRL begitu, bukan begitu kan? Betul, pernah itu. Oke, aku ingat tangan kanan botol di hap-hap di stream atau gelas ya. Hap-hap. Hap-hap. Artinya apa? Kayaknya di gorok gitu Mas. Oke. Di sini kayaknya masih bisa mabok. Di platform lain nggak bisa mabok. Mas Adli Betul. bikin redeem ulas kucing dong? Tidak bisa. Aku tiap nge-stream juga minum. Tapi yang kau minum itu kan kopi atau air putih ya kalau nggak salah. Kan Robby sering dia ceng-cengin orang ya. Bikin teh, baliknya 2 jam kemudian. Atau kopi ya, aku lupa. Tapi kamu pas mabok ini kemudian dikenal sama orang-orang. Sonata mabok tuh begitu. Enggak, soalnya itu di mana titik aku tuh nemuin USB aku Mas. Unique selling Oh, point. USB. USB, iya. Oke. Nah, di situ kan jadinya kayak oh, di Twitch jarang ya kayak gini ya. Ini this is a opportunity gitu loh to grow my brand gitu. Oke. Mas iya, aku dengarnya tadi USB, ternyata dia bilang USB. Unique selling point. Betul. Makanya tadi aku tanya lagi. Tadi mau tanya apa ya? Oke. Iya, sebenarnya di Twitch itu kan sebenarnya ya kalau jujur-jujuran ya, orang yang nge-stream pakai kamera jarang, kemudian orang yang nge-stream mabok lebih jarang lagi. Karena mostly orang-orang kayak takut di-doxing dan takut ketahuan rahasia kayak muka segala macam kan. Jadi pakai username alias dan tidak mau kayak tampil segala macam di publik. Ya, Oke. ya, itu masalahnya di Diu ya Mas ya, kalau masalah doxing itu. Ya dulu ada berapa kali ya, pas WMR dia juga berapa kali kayak ngedoxing. Nah kan? Aduh. Ada komentar di Twitch kayaknya nggak boleh cuma gambling. Iya, gambling itu salah satu yang nggak iya. boleh banget di Twitch. Kemudian kayak kelihatan area kelamin juga tidak boleh. Bahkan cuma kelihatan kayak apa ya, bagian bawah itu juga nggak boleh. Ada kok di bagian itunya. Betul. Rasis juga tidak boleh, tapi kita Rasis kan nggak boleh. tidak sebegitu. Tete cowok kan boleh, tapi kan cewek tidak boleh. Betul. Kalau tidak salah di larangan di situ ada banyak sekali sebenarnya, tapi tidak sesusah itu kok untuk dijalani sebenarnya. Teko sering telanjang atau aman kak? Itu laki-laki. Didi jangan Didi, nono Didi nono. Nono onti. Nah, sudah 5 trivia kalau begitu. Kita lanjut ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Boleh Mas. Boleh. Sebentar aku mau cek sesuatu. Iya betul, tidak ada pertanyaan dari viewer. Kita lanjut ke pertanyaan aku ya kalau begitu. Boleh Mas. Pertanyaan dari aku. Kita masuk ke closing mark. Bagaimanakah impresi Sonata terhadap program ini? Apakah punya kritik dan saran? Tetap lanjutin sih Mas. Ya kayak tadi aku ngomong pas pas break sama apa, lu tetap lanjutin ini, lu bakal besar gitu. Oke. Nah gue percaya itu. Oke. Habis kah? Iya coba itu dong paling ya, gak ada kritik kan bagus. It's execute very fucking well gitu loh. Oke. Kenapa Kenapa tuh pencitraan? Loh kenapa, kan bagus jawabannya kak. Biarin istri saya kadang rada-rada Mas. Kayak zaman Pak SBY ya, lanjutkan. Betul. Iya boleh. Kita lanjut kak, pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah ada rekomendasi bintang tamu? Ada ya. Vio. Anjay. Ini Vio, jujur ya, aku tanya ya. Jujur aku minder. Kenapa tuh? She's a big streamer? Apakah tidak
Kelimpungan ya. Tenang Mas. Jujur saya takut tuh karena aku mau curhat dikit aja ya, pendek. Ada banyak momen dimana aku tuh takut ngundang Ditanyan, takut ngundang Neng Anci, takut ngundang Raka Rukri, karena aku kayak ngelihat orang-orang tersebut adalah orang-orang besar. You Love Me juga. Kayak aku tuh dulu di titik dimana kayak mereka itu followernya jauh lebih besar dan average viewernya jauh lebih besar daripada aku. Kayak aku tuh tidak yakin. Kemudian sekarang disarankan Violeta Kalitrix, apakah mampu? Ini loh Mas, kalau misalnya Mas Adli tik-tik kayak gini, you got to be outside of your Comfort zone gitu. Yes, you got to be outside. You gotta try it first, right? And then dan tadi aja Vio bilang interesting juga ini. Nah ya, maybe you should try it, I guess gitu. Go big or go home itu Mas Adli. Oke, sikat. Kenapa disikat? Tidak boleh begitu. Kan kalau misalnya Isan ngundang Jackie Chan ke sini, aku makin senang Mas Adli. Ketinggian Kak, ketinggian. Jangan. Ada komentar justru itu Mas Adi loncatannya itu kalau bisa yang gede kenapa enggak? Iya, tapi agak takut aja sih. Masa sih real di dunia CC? Iya, aku tahu. Basically kan sebenarnya collab begini kan juga kayak apa ya, exposing satu sama lain, benefit mutually. Ada komentar, tips keeping confidence dong Bang Sonata Sona. Confidence ya, kalau aku kalau dari aku, ini bukan sih, ini dari temen aku. Dia itu bilang ke aku I know where is my aku tuh tahu di mana nilai aku tuh di mana. Oh, Tau tidak boleh undervalue kah? Iya, nggak boleh undervalue. Kenapa tuh? Soalnya less confidence hasilnya Mas Kadri. Kadang dengan PD doang kita bisa dapat sesuatu yang lebih ya. Yes, betul. Dengan PD, misalnya nih kalau lagi deketin klien atau apa, kan nggak boleh tuh ragu-ragu, apalagi prospek vendor ya. Nah, dia harus PD, trik dengan omongan, udah langsung itu. Langsung kelihatan confidence-nya di mana. Kalau misalnya lu ragu-ragu, itu orang nggak jadi prospek vendor, itu orang bakal kabur gitu loh. Oke. Bentar ya, aku baca komentar di atas lagi ya. Aku juga takut, Mas. Takut tambah dewasa, takut tambah kecewa. Ada komentar tadi, undang manajernya berani, kata Mas Nebon. Neng Anci, tapi kan Sonata aku kan sudah tahu sejak lama banget ya sebenarnya dengan Sonata. Meskipun aku tidak kenal dekat dan jarang ngobrol, tapi aku tahu Sonata siapa dan Sonata seperti apa. Neng Anci dan Raka Rukri teman kantor saya Bang, santai aja. Tapi udah selesai, aku udah ngundang kedua-duanya, Gir. Apalagi, we never know if we never try, nggak sih, kata Didi. Go big or go home sih Mas Adli, sikat. Apalagi, gimana kalau Aralini, dia baru selesai masak-masak tuh Pak. Aku Aralini ada kepikiran mau ngundang, tapi dia lagi sibuk dengan masak tonnya, jadi agak ragu kapan maunya. Undang Wapres, nggak usah, kan udah ada. Habiskah selain Violeta Kalitrix? Ada lagi. Is Yang Mus. Kenapa tuh? Gila. Dia apa? Karakter developmentnya bagus banget Mas Kadri. Gue kenal dia dari lama. Gue udah kenal dia dari lama. Dari pas dia di Bandung, dia kerja di Jakarta, gini gitu. Sama dia apa? Itunya bagus apa? Cara dia ngobrol ke orang itu bagus banget. Oke. Aku denger dari, kalau nggak salah, dari Didi. Icang Mus ini ngisi suara Gojek kan? Dia itu ngisi ini apa? Dia itu ngisi iklan, tapi sayangnya tidak dipilih ya. Apa? Bang Kuning, Bang Jago. Oh, oke. Aku pikir tadi Gojek. Oke. Bukan Bang Jago. Habiskah selain dua orang ini? Satu lagi ya. Rargas boleh nggak Mas? Mas Rob udah belum? Belum. Nah, Klitopo, my number one public enemy Mas. Selaku fans setianya Klitopo, kamu tidak tahu kalau Klitopo sudah pernah kuundang? Emang iya? Udah.
Siap. Klitopo waktu itu paling panjang sebelum Didi. Didi waktu itu paling panjang sampai 3:30 sampai dibahas agama. Kemudian si Klitopo kalau nggak salah sampai 2:30 apa jam 3 kurang. Sial. Apa ya? Siapa ya? Rargas jadi kah? Nggak boleh aku. Kenapa tuh? Rargas pemalu dia, shy cat mas. Ya paling cuma 2 tuh dan pikir. Aliot udah lah, Aliot udah ya. Sudah. It's Kika. Who? Kika. It's Kika. Yang tadi. Iya, Kika baik. Oke. Habiskah? Udah itu ya. Oke, baca komentar sebentar ya. Tadi ada komentar. Setelah mengecek SoundCloud dan melihat lagunya ternyata hardstyle. Genre favorit selain DNB. Dia nggak cocok dengan breakbeat. Tadi katanya Fun Code is not his life. Kayaknya begitu. Fun Code is not my thing. Oke. Si ini dia juga kayak nge-remix lagu gitu. Jadi mungkin bisa ngecek SoundCloud-nya. Dulu di si bintang tamuku ini si Sonata sering nge-DJ tapi sayangnya setnya tidak berfungsi dengan baik lagi. Begitu, dan belum ada rencana mau beli set baru. Ada komentar lagi tadi apa ya? Mas Rob part 2 pembahasan dosa. Jangan. Mau ganti ke bintang tamu yang lain. Lamain Bang Sona, pecahin rekor. Shy Cat, Pak RW. Mas Rob edisi klarifikasi. Rargas boleh sebagai anak Mihoyo. Aku introvert banget. Kalau perlu undang sama Pak RT, kata Klitopo. Lagi. Jujur dia I'm sleepy. Aku tahu. Makanya aku tadi tidak bertanya apakah cukup 5 Sonata. Tidak, karena aku mau cepet. Tahu dia yang capek. Aku kan makan dari tadi aku di spam call mulu di Discord. Betul. Di spam call juga. Apalagi ya kalau aku di NB Rostal sama Prog House. Apalagi ya? Kita lanjut ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu Kak, apakah ada yang mau dipromosikan? Ya, nggak ada. Paling cuma karena semua bisnis sudah berjalan dengan lancar kah? Iya. Serius kah? No, I mean like promosiin paling ya kalian support sama Mas Adli aja udah gitu aja. Oke. Habis kah? Oh, ada satu Mas. Apa tuh? Kalau kalian lagi ke Madiun. Ngapain ke Madiun? Ayam Taliwang Cigaga, anjay. Tapi di Madiun gak ada Burger King. Iya sih. Didi nggak mau ke Madiun karena nggak ada Burger King kan di sana. Betul. Ayam jemur Cigaga, boleh. Betul. Sementara itu, Sonata Sona ada pertanyaan dari viewer yang disupport. Tolong lepas template please. Nanti saya sampaikan di ujungnya Kak ya, Raven ya. Burger King kalah sama ATC. Apa tuh ATC? Ayam Taliwang Cigaga. Betul sekali. Boleh. BTW, Mas Sonata, ada pertanyaan dari viewer. Satu pertanyaan dari Kiara Michi. Apa yang biasanya dilakukan kalau Didi lagi ngambek, Kak? Didi lagi ngambek biasa aku tuh orangnya nggak suka digantung gitu loh. Harus tahu kenapa dia ngambek gitu. Dan selesai juga di sana gitu. Kamu kalau misalnya Didi ngambek itu nggak kayak misalnya Didi itu nggak ngasih kayak pesan-pesan kriptik. Aku lagi ngambek sayang, kamu tuh harus ngerti aku kenapa ngambek, nggak gitu kah? Iya, kayak gitu. Tapi aku just a hard-headed fuck gitu kan. Tetap aja aku nanyain kayak, kamu kenapa ngambek? Apa salah ya? Oh, langsung digas gitu ya? Nah, paling terakhir kalau misalnya nyerah, Oh, oke. Pencitraan. Kan kadang-kadang cewek-cewek kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya cewek ngambek itu kan biasanya kayak berharap bahwa cowok itu harus memahami segalanya, termasuk bahasa hati yang kita nggak bisa baca kan hati seorang gimana. Betul. Jadi aku pikir tadi si Didi juga kayak gitu dan Sonata mesti kayak apa ya? Mesti mikir kenapa dia ngambek? Aku salah apa ya? Sampai besok-besok nggak tahu kenapa. Iya makanya itu faktor penting itu bakal kepikiran sampai malam gitu. Ada komentar pencitraan nggak gitu dia Mas Adli. Dia ngomongnya aku ngambek dia lebih ngambek. Jadi kamu sejujurnya kayak mana? Enggak, soalnya kenapa aku lebih ngambek itu gara-gara
at the point dimana I don't know what the fuck is he thinking gitu loh. Kayak fuck it. Oke, jadi kalau misalnya Didi ngambek, kamu juga bakal balas ngambek. Kadang aku bakal mencoba menurunkan masalahnya gitu Mas Adri. Oke. Nah, tapi tetap aja kalau Didi lagi ngambek itu pusing banget yang kata dunia. Oke. Kita lanjut. Lu nggak tahu karena dia nggak pernah thinking, Son. Tidak boleh seperti itu, Kak. Sudah aku baca, tidak boleh seperti itu, Kak Robi. No, Robi, no. No, Mas Rob. Tidak boleh seperti itu. Ada tips menangani wanita ngambek, Pak, kata si Uncle Setsu. Right now I'm just trying to be better ya untuk understanding ya. Oke. Paling ya tipsnya ajakin dia makan, ajakin dia jalan gitu. Tapi aku anak mageran ya, paling ayo kita main game bareng gitu. Atau kamu mau game apa aku kasih gitu. Kayak tadi sore dia ngambekan. Oke. Kalau wanitanya makin ke-trigger gimana? Apa? Kalau wanita makin ke-trigger ya udahlah, ciba ya, bodo amat, pusing aja. Kayak tadi sore main game bareng aja dia nggak mau, kata Didi, pencitraan. Soalnya ini Mas Adri ada tuh backstory-nya. Kenapa lagi? Dia itu pas itu pernah kita main Bread and Fred, tau nggak? Oh, aku kesel sama game itu, ya Allah. Aku tidak mau nonton orang main game itu. Jujur aku kalau game co-op kayak gitu kayaknya memutus perhubungan daripada mempererat. Nah, di sana Mas Adri, gua tuh hampir putus sama Didi. Hah? Cuma gara-gara game? Dia wah kacau banget Mas Adri. Wah kayak pantai aku kasih tahu nih anjing. Gila. Marah lagi. Tak ngerti kan aku tuh. Dua kali sehari dari 3 bulan tidak ada mendengar kata P. Ya Allah, telingaku. Outside of the box Mas Adri, kayak tadi kita bicarakan. Improvise. Oke. Dia sangat family friendly ya, bukan saya ya, Kak ya. Ada komentar tadi, di counter minta maaf, emang salah kamu apa? Padahal kita sendiri bingung minta maaf apa. Oke. Kamu nggak bisa ngitung, Yo. Kayak aku ngitung benar, Yo. Lu belum. Ada komentar lagi, lu belum pernah aja main Far Cry co-op. Minimal tamat, kocak, kata si Rargas. Betul. Nah, karena pertanyaan dari viewer sudah tidak ada lagi dan pertanyaan dari aku sudah habis, kalau begitu kita lanjutkan ke closing. Terima kasih banyak Sonata. Akhirnya terima kasih. Anda bisa tidur, saya juga bisa tidur. Aku hari ini sebenarnya cuma tidur 2 jam kayaknya. Dari jam 10 sampai jam 12. Soalnya tidak bisa tidur lagi, tadi ribut. Jadi saya cuma bisa tidur 2 jam gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih semua untuk join stream Mas Adri kali ini. Wah, apakah Sonata mau sekalian dada-dada kepada para fans? Selamat tinggal warga-wargaku. Habis kah? Kayaknya cuma itu doang deh. Paling ya keep on supporting Mas Adri. He's really doing great work. Ya, terima kasih banyak. Mari aku lanjut kalau begitu. Setelah ini ada 2 lagu requestnya. Sebentar ya, sebelum aku masuk ke closing segmen ya. Setelah ini ada 2 lagu. Ada request dari Dia Chan, Electric Callboy dengan Elevator Operator. Lalu ada request dari Semi Chismi, Chicken Banana Techno dari Crazy Music Channel. Di request oleh Semi Chismi. Setelah itu akan saya masukkan ke seksi closing segmen ya, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-81 dari Weekly Mita Radio. Ditunggu transferannya. Udah lah, selamat dengarkan 2 lagu selanjutnya ya.